Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ala rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa istiqomah untuk ngaji, mempelajari ilmu-ilmu Allah yang memang luas dan tidak bertepi, seluas lautan yang digambarkan dalam Al-Quran. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau saja sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, niscaya sampai lautan itu ilmu Allah belum habis. Itulah makanya ngaji itu nggih sampai mati, tiren, wis mati kait leren. Maka mudah-mudahan kita istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ad-Da' wad Dawa. Kita masih membahas tentang Ismullahil A'dzam, nama-nama Allah yang mulia yang kita gunakan sebagai pengantar doa kita. Kemarin sudah kita tampilkan, kita baca beberapa contoh, antara lain ya Hayyu ya Qayyum, kemudian wa ilahukum ilahu wahidun. Nah, wa fi jami'it Tirmidzi wa sahihi Hakim min hadisi Sa'ad ibni Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Sahih Al-Hakim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'watu dinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan tentang doa yang idda'a Yunus, yang ketika itu diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Wa huwa fi batnil hud, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Doa ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Jadi Rasulullah menyampaikan kisah Yunus yang ketika Nabi Yunus ini berada di dalam sesuatu yang sempit, yang sulit. Yang ini kisah ini sudah masyhur dan jenengan sudah sering mendengarkan ya, karena Nabi Yunus itu sempat porek ya, dari umatnya, karena umatnya saking tawambenge, saking cenghele, akhirnya Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya. Di bahasa gampangnya porek nih kalau yang gampang. Akhirnya terjadilah peristiwa ini. Nah, ketika itulah di dalam fi batnil hut, di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengucapkan sebuah Ismullahil A'dzam, ya, nama-nama Allah yang agung. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diriku sendiri, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kita perhatikan doa ini. Yang pertama, Nabi Yunus menguatkan keimanan dan tauhid beliau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kemudian Nabi Yunus memuji Allah, maha suci Engkau ya Allah. Dan yang ketiga, Nabi Yunus menyalahkan diri sendiri, menyesali kesalahannya sendiri. Ini teori taubat. Jadi setelah kita memuji Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, kemudian ini kuntu minadh dhalimin. Ini kan hampir sama, senada dengan tobatnya Nabi Adam. Ada ini kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana, itu Nabi Adam. Kalau Nabi Yunus, ini kuntu minadh dhalimin. Nah, doa inilah yang ketika kita baca, kata Rasulullah, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Sungguh, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa dengan doa ini dalam urusan apapun, kata Rasulullah, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doa orang tersebut. Nah, ini pengantar doa. Imam At-Tirmizi mengatakan hada hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih. Sahih. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala birajulin minkum amrun muhimun. Maukah kamu aku beritahukan sesuatu, maksudnya sesuatu doa, ya. Idza nazala
nazala birajulin amrun muhimmun, ketika seseorang itu ditimpa urusan-urusan yang menggelisahkan hatinya atau perkara-perkara yang menyusahkan hidupnya, fada'u bihi yufarrihu wahu anhu, kemudian dia membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kegelisahan itu, dari kesulitan itu. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Yakni doa udhunun, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus itu kadang-kadang disebut zunnun, ya, dunnun. Jadi luar biasa sekali doa ini. Ya. Ini di sini juga mengandung puji-pujian kepada Allah, mengandung apa itu istilahnya, kita mensucikan Allah, dan juga mengandung taubat. Mengandung taubat. Dan akhirnya setelah Nabi Yunus itu membaca doa ini, beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari dalam perut ikan. Akhirnya beliau tersadar. Kembalilah beliau pada tugasnya untuk menyampaikan risalah. Tapi satu hal yang penting, jadi Al-Anbiya ayat berapa tadi? Al-Anbiya ayat pinten tadi? Ayat 83 nggih. Nggih. Ini 87 insyaallah. Al-Anbiya 87. Ini kita kaitkan dengan surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 143, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah, andai kata hambaku Yunus itu tidak termasuk orang yang membiasakan membaca tasbih, mensucikan namaku, kata Allah, maka lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, ayat 144-nya. Nanti bisa nyan persani surat As-Saffat. Maka kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, niscaya mbok sampai kiamat ndak akan saya keluarkan dari perut ikan itu. Artinya apa? Jadi sebelum Nabi Yunus ini berada dalam situasi yang kepepet, beliau sudah membiasakan diri, sudah mengistiqomahkan mengucapkan tasbih. Ini jadi catatan, Pak. Jadi nyun sewu ngapunten, donga itu istiqomah, seperti yang kita bahas kemarin. Ndak bisa doa itu instan. Lek boto tok ket moro. Mboten saged. Jadi harus istiqomah. Nabi Yunus itu seperti itu. Nabi Yunus itu sudah termasuk sebelum-sebelumnya itu minal musabbihin. Yunus itu termasuk hambaku yang senantiasa mensucikan aku, kata Allah. Coba kalau tidak begitu, maka lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, tak jarnon jarone wetenge iwak mbok sampai kiamat. Itu begitu. Itu surat As-Saffat menerangkan seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, a'rifillaha firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah kepada Allah dikala kamu lapang, supaya kamu nanti diingat oleh Allah Ta'ala dikala kamu sempit. Itu kata Rasulullah. Nah, ini jabarannya luas. Kita disuruh mengingat Allah ketika kita kaya, supaya nanti ketika kita bangkrut atau miskin, kita diingat Allah. Kita disuruh mengingat Allah dikala kita sehat, supaya nanti ketika kita sakit, kita diingat oleh Allah. Jangan ketika kaya lupa Allah, ketika bangkrut miskin baru ingat Allah, ketika sehat lupa Allah, ketika sakit baru ingat Allah. Ini catatan penting dari kisah Yunus ini, Dhunnun ini, luar biasa sekali.
Sehingga Rasulullah menyatakan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus itulah yang ketika orang mukmin bermohon dengan doa itu, Allah Ta'ala tidak akan menolak doanya. Dan ketika orang itu dalam kesulitan kemudian membaca doa itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan di dalam Sahih Al-Hakim juga dari sahabat Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'dham. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, tentang ismullahil a'dham, nama Allah yang paling agung. Kemudian Rasulullah melanjutkan, doa Yunus, itulah doa Yunus. Qala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal kanat li Yunusa khasatan. Wahai Rasulullah, apakah doa itu hanya dikhususkan untuk Yunus saja? Jadi apakah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apakah ini hanya khusus dibaca oleh Nabi Yunus saja mandinya itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala ala tasma'u qaulahu ta'ala, apakah engkau lupa, apakah engkau tidak pernah mendengar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini surat Al-Anbiya ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka menjawab pertanyaan laki-laki tadi, Rasulullah membacakan surat Al-Anbiya ayat 88. Jadi tadi kan ditanya, apa doa ini hanya doanya Nabi Yunus? Apa kalau kita baca itu bisa atau tidak ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Anbiya ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedudukannya. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Fa ayyumam muslim da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a makfuran lahu. Kemudian Rasulullah setelah membaca ayat tadi ini menunjukkan bahwa doa ini tidak hanya dikhususkan bagi Yunus, tetapi setiap orang yang beriman bisa membaca doa ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah Allah selamatkan orang yang beriman. Berarti kita bisa membaca doa ini berdasarkan ayat tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini ketika dia sakit, kemudian famata, ia meninggal dunia karena sakitnya tadi, dalika u'tiya ajra syahidin, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Jadi ketika sakit membaca ini kok kemudian biidnillah atas izin Allah sakitnya kok tidak sembuh, malah justru menjadi jalan dia itu wafat, maka wafatnya itu insya Allah akan mendapatkan syahid. Wa in bara'a, dan ketika kok biidnillah atas izin Allah dia diberikan kesembuhan dengan doa ini, maka makfuran lahu, dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Ini luar biasa doa ini.
tidak panjang tetapi isinya cukup mendalam. Sampai Rasulullah sendiri berkali-kali menyampaikan dalam hadis beliau. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Doanya Nabi Yunus ini. Dan ini sudah dinyatakan untuk bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Tidak untuk Nabi Yunus saja. Tidak khusus untuk Nabi Yunus saja. Atau bahasa lainnya ini sudah diijazahkan kepada kita. Sudah diajarkan kepada kita untuk kita baca. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan hadis-hadis Rasulullah ini. Jadi banyak sekali jalur-jalur hadis yang meriwayatkan ini. Tentang doa Yunus ini. Termasuk ini di dalam Sahihaini, di dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bukhari Muslim ini malah riwayatnya. Dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, ini malah lebih dekat lagi yang meriwayatkan. Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, putranya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Jadi Abbas itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Bahwasanya ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami ujian, Rasulullah SAW mengucapkan ini. La ilaha illa anta. Mohon maaf sebelumnya ini. La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil adim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, ini ada bacaan yang lain tapi hampir senada dengan doa Nabi Yunus tadi. Ini yang meriwayatkan adalah Ibnu Abbas. La ilaha illallahul adimul halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi penyantun. Nah, ini memuji-muji Allah. Al-adimul halim, yang maha agung, yang maha penyantun, yang maha lemah lembut. La ilaha illallahu rabbul arsyil adim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang merupakan penguasa arsy yang agung. Rabbul arsyil adim. La ilaha illallahu rabbus samawati was-sab'i, rabbus samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah yang menguasai langit yang 7, yang menguasai bumi dan menguasai arsy. Nah, ini semua akan memuji-muji Allah. La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil adim. La ilaha illallahu rabbus samawati was sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi doa itu akan menjadi luar biasa kalau memang kita awali dengan, bahkan kalau dalam doa itu lebih banyak kita itu memuji-muji Allah daripada permohonan kita. Ini permohonan yang poin-poin saja, tetapi yang banyak itu adalah ini Ismullahil A'dzam. Mau kita puji-puji Allah, kita agungkan Allah. Maka dengan demikian urusan kita akan selesai. Tidak ada kesulitan yang tanpa jalan keluar. Tidak akan sakit yang tanpa kesembuhan. Yang ketika kita bermohon kepada Allah, maka Allah akan memberi itu. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ini dalam riwayat yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadun qattun hammun wala husnun." Tidaklah seseorang yang ia ditimpa kegelisahan dan kesedihan, ditimpa permasalahan,
ditimpa kesumpekan. Kemudian faqala, orang itu berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka Allahu bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au 'allamtana ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal 'azim wa rabi'al qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamahuma qala bala yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Ini agak panjang nih. Kalau tidak hafal nggih bisa kita baca. Kalau mau nggih mboten hafal. Tapi makanya mungkin kalau panjenengan punya rezeki bisa beli kitab ini. Nanti bisa banyak referensi-referensi doa di dalam kitab ini, baik itu yang tersebut dalam Al-Quran maupun yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Antara lain bacaan tadi itu yang panjang itu, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ketika kita membaca doa itu, kata Rasulullah SAW, maka akan hilanglah kesedihan dan kegundahannya, dan Allah akan menggantinya dengan kegembiraan. Jadi doanya tadi itu, redaksinya tadi itu. Ya, kalau panjenengan sekali lagi tidak hafal ya boleh kita baca. Dan lebih bagus lagi kalau kita baca dalam bahasa Arab dan kita mengerti artinya. Paling tidak ya terjemahannya kita tahu. Jadi sangat mudah sekali. Tidak hafal karena menghafalkan terlalu sulit. Ya tidak usah nunggu hafal, membaca tidak apa-apa. Kemudian setelah Rasulullah mengajari doa ini, kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini, doa tadi itu yang panjang itu, maka ketika dia mendapatkan kesedihan, Allah akan mengganti dengan kegembiraan. Ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah akan mengganti dengan kemudahan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Ya Rasulullah, bolehkah kami menghafalkan doa itu ya Rasulullah? Karena sahabat itu kalau dikasih tahu kebaikan, mesti responnya luar biasa. Apa jawab Rasulullah? Ya memang harus kamu pelajari itu, sudah seharusnya. Bagus doa ini. Gitu. Ya. Doanya tapi gini agak panjang. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud berkomentar. Ibnu Mas'ud ini juga termasuk salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Ma karaba nabiyyun minal anbiya'i illa istaghasa bitasbih. Ini sedikit memberi kesimpulan dari doa-doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Ini termasuk doa para nabi-nabi yang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka roba nabiyyun minal anbiya, tidaklah seorang nabi ketika mereka ditimpa kesusahan illa istighasa bitasbih, kecuali mereka itu mohon pertolongan kepada Allah dengan tasbih. Jadi dengan mengagung-agungkan Allah. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, doa yang dimohon bukan begini, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini, mboten-mboten. Tapi otomatis apa yang jadi hajatnya terkabulkan. Nabi Yunus cukup membaca la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada sedikit pun redaksi minta dikeluarkan dari perut ikan. Padahal kesulitan beliau itu ketika itu apa? Ya dalam perut ikan, terjebak dalam perut ikan. Rata-rata nabi-nabi ini ngoten. Nabi Ayub kemarin saya sampaikan, ketika beliau sakit tidak ada sedikit pun redaksi doa beliau, ya Allah sembuhkan penyakitku, yang tidak ada. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Justru itu yang dibaca. Mesti muji Allah terus, muji Allah terus. Wa ayyuba, dan Ayub itu ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesempitan, diuji oleh Allah Ta'ala berupa harta yang banyak kemudian habis, anak yang banyak kemudian dipanggil oleh Allah satu persatu, sakit yang bertahun-tahun, tapi apa yang beliau baca? Rabbi anni masaniyadurru. Ya Allah, aku sedang berada dalam kesulitan. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Bukankah ini ismu wahil a'dham? Ini nama Allah yang agung. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jenengan niku zat sing gadah napa? Tenggene kawula niku zat sing gadah kasih sayang Gusti jenengan. Pun kula pasrah. Tapi nggih tidak dilarang kita doa minta sembuh, itu tidak dilarang, Pak. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tetap ikhtiar lahiriah harus kita lakukan. Tujuannya kalau sembuh nggih supaya bisa datang ngaji, supaya bisa meningkatkan ibadah, supaya bisa bekerja untuk menafkahi keluarga, itu boleh. Ini kalau enak Islam nih. Yang penting intinya semua itu kita serahkan kepada Allah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, tidaklah nabi-nabi yang terdahulu itu ketika mereka mendapatkan kesulitan bermohon kepada Allah Ta'ala kecuali mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala dengan tasbih, ya, dengan membaca tasbih. Berikutnya wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Al Hasan dari Anas bin Malik. Ini ada sebuah cerita. Mungkin ini kita jadikan penutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansor yakunna aba muallakin, adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari golongan Ansor ya, yang ia itu rajin beribadah. Sekaligus dia itu adalah seorang yang kaya raya. Ya, jadi ini ceritanya ada seorang sahabat Nabi yang pekerjaannya itu berdagang, kaya raya, bahkan sampai mempunyai usaha di beberapa tempat. Ya. Namanya Abu Mi'laq dalam riwayat ini. Nah, satu ketika sahabat ini bertemu dengan sekawanan perampok bersenjata. Di tengah perjalanan dicegat rampok. Karena orang kaya kan kelihatan gitu. Jadi dia mungkin sudah di TNI, akhirnya dia dicegat. Kita bayangkan zaman dulu itu kan ya sepi. Tidak seperti sekarang. Pokoknya dia berada di dalam situasi yang sulit. Seorang yang kaya dirampok. Kemudian perampok tadi mengatakan, letakkan barang-barang semua yang kamu bawa, berikan kepada kami. Kalau tidak aku akan membunuhmu.
Kemudian dia mengatakan, baik, kalau harta yang aku miliki kamu minta silakan. Tapi saya berharap kamu tidak membunuh aku. Karena kepentinganmu hanya dengan harta ini, bukan dengan aku. Tapi perampok tadi mengatakan, aku tidak hanya menginginkan hartamu, tapi aku kepingin juga membunuh kamu. Kan namanya perampok, kan kisah karpe dhewe. Maksudnya sahabat Nabi tadi, ya wis gak apa-apa iki PN, donyaku kabeh PN, tapi gak usah pateni aku. Tapi rampoknya, tak pateni apa sak karepku. Aku ora mek pin donyamu tok, aku pin mateni awakmu. Apalagi zaman itu kan tidak seperti sekarang, ya, Pak. Jadi perlindungan terhadap nyawa itu ketika itu kan tidak ada apa istilahnya lembaga negara resmi yang melindungi itu. Baiklah kalau itu keinginanmu, karena memang dia tidak punya daya apa-apa. Tapi izinkan aku terlebih dahulu untuk sholat 4 rakaat. Kata sahabat tadi, kalau memang engkau mau membunuh aku. Kok ini adalah perampok tadi masih berbaik hati, memberi kesempatan. Ya wis, gak apa-apa. Maka sahabat tadi itu mengambil air wudhu, kemudian sholat 4 rakaat, sebagaimana yang dia sampaikan kepada perampok tadi. Aku tak sholat dulu 4 rakaat. Kemudian kita perhatikan ini. Di akhir-akhir sholatnya dia membaca doa, ya Allah yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia. Yang tadi doanya itu kita baca di awal itu. Ini doa yang isinya adalah memuji Allah, isinya adalah mengagungkan Allah dan bertasbih kepada Allah. Maka di dalam doa itu beliau membaca Ismu Wahil A'dham tadi itu, puji-pujian kepada Allah, Rabbul Arsyil Adzim, ya Allah Rabbus Samawati wal Ardi, yang merajai langit dan bumi, Rabbul Arsyil Adzim, yang menguasai arsy yang maha agung. Kemudian tiba-tiba ketika orang itu masih dalam sujudnya itu membaca doa, datanglah seseorang penunggang kuda dengan membawa senjata. Kemudian akhirnya orang ini menyelamatkan sahabat tadi dari perampok itu. Nah, jadi tiba-tiba datang orang yang menyelamatkan sahabat tadi. Ini kisah ini disebutkan atau diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari jalur tadi itu. Betapa ketika orang itu dalam kesulitan kemudian mau membaca Ismu Wahil A'dham, mau kemudian mengagung-agungkan asma Allah dalam doanya, maka cepat sekali datang pertolongan Allah itu. Bahkan ini tadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud merupakan doa yang dibaca oleh para nabi-nabi dan juga oleh orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Rasulullah. Satu diantaranya Abu Mi'laq, ketika beliau dalam keadaan sulit, hartanya mau diambil perampok, kemudian dia diancam mau dibunuh, dia izin kemudian sholat. Dalam sholatnya yang diminta itu adalah yang dibaca adalah Ismu Wahil A'dham dan tasbih, mengagungkan asma Allah. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang beberapa rahasia doa. Setelah kita 2 pertemuan kemarin membahas tentang Ismu Wahil A'dham, betapa doa kita itu akan menjadi doa yang landep, yang tajam, yang akan bisa tembus ketika kita itu mengawali doa-doa kita dengan nama-nama Allah yang agung, sebagaimana para nabi dan para rasul. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Saya usulkan saja Mas Anto. Jadi pujian kepada Allah, kemudian Nabi Yunus itu dimuat di dalam WA kita lah, apa di kekuatan Muhammadiyah atau salah satu konten itu. Oke.
insyaallah nggih. Saya kira doa ini sudah masyhur doa ini nggih. Singkat, jelas. Nggih, mungkin tinggal apa? Tinggal sosialisasi. Nggih. Monggo sinintune. Cekap nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna